Indonesia hari ini. Kita akan mencoba merosting 500 gram Robusta Kulawi dengan diagram grafik dengan mesin William Edison. Anda yang dari seluruh Indonesia, kalau misalnya hendak bertanya, silahkan langsung. Tidak ada apa-apa, nanti saya akan bantu jawab. Ini teman-teman siswa semua yang hadir di sini. Ini Robusta Kulawi, densitasnya tadi 0,87, ya, cukup tinggi densitasnya. Kita akan merosting dengan mesin William Edison W600. Kita mulai, kita cas dengan suhu 200, di diagram juga 200. Oke. Kita masukkan ke dalam. Ini diangkat. Setelah dimasukkan ini langsung diangkat. Oke. Ketika masuk ke dalam, kita cas di sini. Kemudian api kita kecilkan. Oke, api kita kecilkan. Ini dalam posisi turning point. Turning point, dia mulai turun ke 150, terus turun ke 140, terus kita lihat, ini sekarang dalam posisi turning point. Kita lihat. Oke. Sekarang ada di posisi 110. Kami memakai sistem analog, karena nanti bantuan juga analog. Kita tidak memakai sistem digital, karena nanti pun Anda tidak dibekali dengan sistem digital. Oke. Terus turun. Sudah 1 menit. Dia terus turun. Posisi sekarang ada di sini. Dia ada di 100. Di turning point. Turning point ini. Kemudian dia mulai naik. Oke. Di menit pertama. Ini kita sebut dengan turning point. Ya. Mulai naik pelan-pelan. Pelan-pelan naik. Api mulai dibesarkan. Dibesarkan sedikit. Mulai dibesarkan. Dia mulai naik. Posisi sekarang mulai bergerak. Sekarang ada di menit kedua. Mungkin di 105. 105 sekitar di sini nih. Di menit kedua. Terus sudah ke 2 menit setengah. Api mulai kita develop pelan-pelan. Naik 110. Ada yang nanya, Jumat sekarang Indonesia bagian mana, Pak Kris? Waktu Indonesia bagian tengah. Kita lagi ada di Palu. Kita lagi ada di Palu. Palu, Sulawesi Tengah. Ini rekan-rekan dari Kabupaten Sigi ya. Iya. Oke. Mulai naik di 120 di menit ke-3. Menit ke-3. Di 120. Posisi sekarang ada di sini. Oke. Kalau lihat baunya, ini mulai bau roti, baked, bau roti yang roti yang sedang dimasak, ya. Ini dry end, kalau di bahasa roasting, ini namanya fase dry end. Oke. 125. Sekarang sudah di menit 3,5.
kalau kita colok di sini, dia sudah mulai hampir yellowing, sudah mulai menguning. Oke, api mulai di-develop lagi. Nah, kita siap-siap masuk ke proses maillard. Oke, menit keempat. Menit keempat kita ada di 130. Oke, lihat grafiknya. Mulai. Oke, menit keempat. Nah, ini proses maillard sudah terjadi. Dalam Robusta ini harus panjang agar herbal dan coklatnya itu keluar di sini. Oke, di sini api jangan dikutak-atik. Di sinilah api. Hah? Kenapa? Bukan menit keempat, tapi di 140 dia proses maillard itu mulai jalan. Oke. Di sini di 140 itu sudah mulai jalan. Ya, ini sudah menit ke-5. Maillard itu sudah mulai. Ini dry end. Ini turning point. Nah, ini maillard starting. Oke. Lihat. Kuning. Menguning sekali ya. Oke. Biarkan apinya. Dia mulai develop. Sekarang bau rotinya berasa sekali. Sekarang menit ke-6. Menit ke-6. Kita lihat suhunya sekarang sudah ada di sudah final ya. Sorry. Di 150. Ini sekarang proses maillard. Oke, dia naik terus. Kita lihat api. Bagus. Kita lihat proses browning akan mulai mencoklat. Ya. Setelah dari fase menguning, dia mencoklat. Kalau kita mau pendek maillard, kita tinggal panaskan api. Tinggal naikkan api. Tapi kesan coklatnya itu tidak akan dapat. Kalau mau rasa yang bagus sekali di Robusta, maillardnya harus panjang sekali. Yang batasnya di 180. Ini harus panjang. Kita lihat nanti berapa panjang kita maillardnya. Oke? Oke, kita mainkan api sedikit. Patokan di drum di bins temperatur ya, bukan di drum temperatur, tapi di bins temperatur. Kita selalu kalau merosting itu patokannya di sini, bukan di sini. Oke, pelan-pelan naik. Nah, di sini mulai develop karena dia mulai melambat. Karena dia memang inti kopi memang mulai sekarang dimasak. Inti kopinya dimasak pelan-pelan, sehingga kematangan biji kopi Robusta itu di dalam itu benar-benar matang. Sedikit berbeda dengan Arabica. Kalau di Arabica ini mungkin jauh lebih cepat. Tapi di Robusta kita usahakan juga cepat, tapi dengan karakter yang maksimum kita dapat. Oke? Ini sangat tergantung dari keinginan dari pembeli Anda ya. Kalau misalnya pembelinya mau karakter yang kuat sekali, maillardnya panjang juga nggak apa-apa. Ya. Nah, mulai brown, proses brown. Proses coklat sudah mulai. Oke. Menit ke-8, menit ke-8 sekarang ada di posisi 170 ya. Kita di sini. Terus
Ini siapnya cukup banyak karena memang robusta ya. Sudah mulai masuk ke fase brown, fase yang coklat, coba lihat. Oke. Silakan kalau mau tanya, silakan dari Indonesia juga silakan bertanya. Kalau ada yang mau bertanya langsung. Nah, hampir crack. Ya. Tapi belum crack rame. Oke. Ya, kita sudah masuk ke Maillard. Sini 175 di menit ke-9. Oke. Belum crack rame ya. Nah, mulai crack rame. Mulai crack rame 180 di end of Maillard di sini. Pas ya. Ya. Oke. 9. Ini Maillard. Ini crack. Oke, dengar cracknya, coba deket. Ini cracknya. Nah, ketika ini kita mulai pasang knalpot. Oke, ini di menit ke-10 kita mulai api kecil. Pak, ada yang nanya. Ya, Penggunaan airflow perlukah untuk robusta? perlu untuk membuang karakter jelek. Nah, inilah fase development. Lihat, ini fase development di mana dia sudah masuk ke fase light to medium. Di menit pertama ya, di menit Setelah crack tadi ya. ya setelah crack kita sedang masuk ke menit ke setengah ini. Baru menit ke setengah. Oke. Terserah kita mau keluarkan di mana. Setelah crack bisa langsung dikeluarkan nggak? Bisa, tapi itu masih light to medium. Oke. Dia sudah lihat? Nah, ini udah crack nih. Keren lebihnya. Oke. Kalau kita mau aman setelah crack. 1 menit setelah crack kita mulai keluarkan. Asik. Oke. Api dimatikan atau dikecilkan lah. Untuk batch berikutnya. Oke, ada pertanyaan lagi? Harum Pak. Harum. 1 menit bisa, setengah menit bisa, terserah kita. Setelah crack ya. Iya, setelah crack. Setelah crack. Kita punya waktu 2 menit untuk develop. Setelah crack yang rame itu ya. Iya. Terserah kita mau setengah menit boleh. Itu tergantung mau kemana arahnya. Iya, iya. Mau jadi manual brewing, mau jadi espresso base, mau jadi apa aja terserah kita. Oke. Ini manual brewing masih bisa. Mungkin espresso base juga sudah masuk. Masuk ya. Oke. Ini mesin blower cukup mumpuni ya, 3 menit aja sudah cukup. 10 menit crack, menit ke-11 angkat. Tapi tidak selalu serta-merta menit itu full crack ya. Enggak, jadi begini, Robusta pun bisa kita develop hanya dalam waktu 10 menit. Bisa. Ya. Enggak cuma Arabica, Robusta pun bisa dengan pengaturan api yang berani. Jangan takut di api karena roaster itu biasanya takutnya di api. Ya, silakan. Misalnya kalau sementara roasting begini, tidak apa-apa blower itu menyala. Iya, Blower what? Ini. blower pengecat ya. Ini. Iya, Ini atau ini? ini Oh, nggak boleh. nggak boleh ya. Api kurang maksimum. Oh, bangga. Setelah crack baru masuk blower. Baru kasih nyala blower. Iya. Kalau dari awal kita pasangin blower, kita mesti main api besar sekali. Bisa saja. Pantas saya itu sampai 20 menit. Ini 10 menit. Itu pengaruhnya ya. 10 menit. Ini 10 menit. Kalau menurut saya ini malah sedikit gituan ya. Iya. Tapi saya pengen tahu biar Anda bisa lihat bahwa dalam waktu 10 menit pun kita bisa menghasilkan
roast beef ya, yang ini. Roast beefnya cukup bagus. Ini sudah dingin. Oke, ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan? Live? Oke, mana tempatnya? Oke, masing-masing grup siapkan. Sudah. Oh.